Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ariza Cendikia Atmaja, kelas 11C akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Ternyata pernafasan dan respirasi ini memiliki perbedaan. Pernafasan adalah proses pertukaran gas udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa gas karbon dioksida. Oke, secara umum, udara pernafasan masuk melalui jalur berikut. Yang pertama saat kita hirup, dia memasuki hidung. Lalu dia memasuki faring, dari faring menuju ke laring, dari laring menuju trakea, trakea menuju bronkus, bronkus ini menuju pulmo, dan terakhir menuju alveolus. Baiklah, yang pertama ada hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Hidung ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Yang kedua ada faring atau rongga teka. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglottis ini akan selalu terbuka. Tapi ketika makanan masuk, epiglottis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. 3. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding-dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring ini juga dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Jakun ini terletak pada pria saja ya, tidak perempuan. Yang keempat yaitu trakea atau tenggorokan. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Nah, gambarnya bisa lihat seperti ini ya. Lalu yang kelima ada paru-paru atau pulmo. Pulmo adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan dan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis. Dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Paru-paru ini terjadi menjadi dua bagian. Yang pertama paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Yang kedua ada paru-paru kiri, 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Yang keenam, bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang, rawan, dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. 7. Alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, seperti ini ya gambarnya. Alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapilar darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Mekanisme pernafasan. Pernafasan terjadi dalam dua siklus. Yang pertama fase inspirasi, masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Kedua fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Lalu pernafasan terjadi melalui dua mekanisme. Satu, pernafasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostalis. Dua, pernafasan perut, terjadi karena gerakan otot diafragma. Baiklah, lanjut kepada energi pernafasan. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi yang mengoksidasi zat-zat makanan menurut reaksi. Hasilnya itu C6H12O6 plus oksigen menghasilkan karbon dioksida
tambah air ditambah ATP. Pada respirasi aerob ini, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38. Lalu, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna membentuk asam laktat dan jumlah ATP yang dihasilkannya hanya 2 ATP. Asam laktat ini kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat dapat dioksidasi tubuh, maka tubuh melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mempelajarinya di kelas 12. Lanjut, gangguan pada sistem pernafasan. Beberapa gangguan dan kelainannya, yaitu 1. Peradangan. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan ini antara lain sinusitis pada rongga hidung, faringitis pada faring, laringitis pada laring, bronkitis atau batuk pada bronkus, dan pleuritis pada pleura. Yang kedua, asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang ketiga, hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat, asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan karbon dioksida dan karbon yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang kelima ada asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas. Yang keenam, emfisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang tujuh, TBC, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose yang menyebabkan muncul tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang ke-8, difteri, disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. 9. Pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ariza tentang sistem pernafasan. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.